Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerjasama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lainnya. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari kelompok 5 yang terdiri dari Penny Anggraini, Novita Ajijah, dan Muhammad Fahmi Fadilah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi dulu. Nah, profesi adalah dalam tulisan yang ditulis oleh Desi Suci Fitriani DKK 2015 mengatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Akan ada 3 sub pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada prinsip kerja profesi bimbingan dan konseling, yang kedua hubungan dan kerjasama antar profesi, dan yang ketiga bentuk-bentuk kerjasama dengan teman sejawat dan anggota profesi lainnya. Prinsip kerja profesi bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diakui dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di tempat lain. Menurut Prayitno, prinsip-prinsip bimbingan konseling pada umumnya adalah yang pertama prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip yang berkenaan dengan program layanan, prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dan kerjasama antar profesi. Hubungan dan kerjasama bimbingan dan konseling umumnya dalam masalah sekolah, karena kedua kata ini sering ditemui. Hubungan berarti terkait akan peran, dan di sini kita akan membahas peranan dan kerjasama personil sekolah dalam pelayanan BK di sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Gusnan dan Amalia tahun 2014. Peran-peran tersebut diantaranya yang pertama peran kepala atau wakil kepala sekolah. Di sini peran kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang pertama yaitu mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu harmonis dan dinamis. Selanjutnya menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu ada peran guru pembimbing. Yang pertama yaitu mengumpulkan data tentang siswa. Yang kedua mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling pengertian tentang pendidikan anak. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. Yang kelima yaitu membuat catatan pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik. Yang keenam menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu. Yang ketujuh bekerja sama dengan petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya. Dan yang terakhir yaitu meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada peran guru mata pelajaran. Peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa.
Yang kedua yaitu membantu guru pembimbing atau konselor untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang selanjutnya yaitu menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan atau program pengayaan. Yang selanjutnya yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru, siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Yang selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir yaitu membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan yang pertama untuk membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir yaitu mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang selanjutnya ada peran pengawas BK. Peran pengawas BK yang pertama yaitu mengkoordinasikan guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah, menyusun program kegiatan BK, melaksanakan program BK, mengadministrasikan program kegiatan BK, menilai hasil pelaksanaan program BK, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian BK. Dan tugas selanjutnya yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi kepentingan tenaga prasarana dan sarana alat dan perlengkapan pelayanan BK. Dan selanjutnya yaitu kerjasama antara personil sekolah dan pelaksana BK. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses belajar pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses bimbingan. Ada beberapa pendapat mengenai hal itu. Yang pertama, proses belajar menjadi sangat efektif apabila bahan yang dipelajari dikaitkan langsung dengan tinjauan dengan tujuan pribadi siswa. Yang kedua, guru memahami siswa dan masalah-masalah yang dihadapinya, lebih peka terhadap hal-hal yang dapat memperlancar dan mengganggu kelancaran kegiatan kelas. Dan yang terakhir, guru dapat memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan secara lebih nyata. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama dengan teman sejawat dan anggota profesi lain. Yang pertama ada case konferensi. Pengertian case konferensi atau konferensi kasus adalah pertemuan yang direncanakan untuk membahas keadaan dan masalah seseorang atau beberapa orang. Wibowo 1984. Adapun Tujuan dari konferensi kasus biasanya lebih terfokus pada acara yang lebih formal, terencana, dan terstruktur. Tujuannya untuk memberikan pemahaman holistik, koordinasi, dan layanan terpadu di seluruh penyediaan. Adapun prosedur pelaksanaannya, konferensi kasus biasanya diselenggarakan setelah terjadi personal yang bersifat valid dan dapat berdampak secara halus. Selanjutnya, yang kedua ada referral. Ahli tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling
yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan klien melibatkan tangan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Denny 2011. Adapun prosedur pelaksanaannya, untuk menjamin kesuksesan layanan konsultasi, maka konselor juga perlu memperhatikan dan memahami adanya langkah-langkah pelaksanaan layanan konseling menurut Prianto 2004. Selanjutnya yang terakhir, konsultasi. Pengertian konsultasi. Layanan konsultasi merupakan bentuk dari layanan responsif yang bertujuan membentuk peserta didik agar dapat mengatasi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, penyelesaian masalah yang dialami oleh peserta didik dilakukan oleh konsulti setelah melakukan konsultasi dengan konsultasi atau konselor sekolah. Dilakukan oleh konsulti dengan alasan bahwa peserta didik mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu setidaknya sebagai menjadi tanggung jawab konsulti. Adapun prosedur pelaksanaannya, untuk menjamin kesuksesan layanan konsultasi, maka konselor juga perlu memperhatikan dan memahami adanya langkah-langkah pelaksanaan layanan konsultasi menurut Prianto 2004.